ada di hari Minggu, waktunya kita buat beribadah. Sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami udah senang banget datang ke tempat ini buat muji nyembah Tuhan. Sekarang kami mau kasih yang terbaik, yang siap buat muji nyembah Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Lebih lagi lambaikan tangannya. Wow, ikutin kakak ya. Kakak waktu kakak bilang sukacita, semuanya ikut bilang sukacita, oke? Sama-sama bilang sukacita. 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 Wow, keren banget. Semuanya udah pada semangat, udah siap buat muji Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik. Boleh semuanya gerakan badannya? Semuanya pada tahu lagunya kan? Sama-sama bilang, Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, kan terus bertekun, mengejar semua harap, mengejar cita, Mengejar semua citaku. Semuanya sama-sama. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita sama-sama nyanyi dari awal lagi ya. Lebih semangat lagi. Kakak pengen denger suara adik-adik sama kakak kasihnya. Lebih semangat lagi, katakan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depan. Keren. Takkan pernah ku ragu. Takkan pernah ku ragu. Kita berharga di mata siapa? Berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harap. Ayo kita lari, mengejar semua citaku. Ikutin belakang kakak. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Lebih lagi, sama-sama bilang. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan terus semuanya. Menjamin hidupku. Bagus. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan turun semuanya. Hidupku. Bagus. Asal ku tetap setia, memandang Terus ke depan. ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus sekali lagi. Yes. Kita percaya ya adik-adik, saat kita taruh semua harapan kita di dalam Tuhan, ini saatnya kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia, kita mau angkat suara kita buat Tuhan Yesus. Oh, sambil angkat tanganmu,
sembah Dia. Yesus, Yesus. Kita mau angkat pujian ini sama-sama, katakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ini setiap kami yang tersungkur Tuhan. Oh, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Oh Jesus, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiringmu, mengiringmu Yesus. Lebih lagi adik-adik, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, Allah yang perkasa. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidupku, kami mau menyembah-Mu Bapa. Jadikan kami Allah-Ku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu. serahkan padamu. Harapan kami Bapa hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Oh, kami mau memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau dipakai lebih lagi sama Engkau Tuhan. Tapi sebelumnya kami mau dengar firman-Mu untuk diperlengkapi oleh-Mu ya Bapa.
buka mata telinga hati kami buat menangkap isi hati-Mu. Yang siap dengerin firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Hai kids, gak terasa ya, kita udah di akhir bulan April lagi. Kita bersyukur kalau cintanya Tuhan Yesus gak pernah berubah. Selalu baru setiap hari di dalam hidup kita. Tentunya kita juga mau ya pakai seluruh hidup kita buat menyenangkan hatinya Tuhan. Oke kids, kalau gitu yuk siapin posisi terbaik kamu buat belajar firman Tuhan. Kali ini ada satu kisah di Alkitab. Dia harus pergi ke satu kota yang jauh karena perbuatannya dan dia juga dibenci sang kakak. Bahkan dia harus tinggal buat berlindung dan kerja di sana. Gimana ya kids kisahnya? Ini Yakub. Setelah dia mendapat berkat dari Bapak Ishak saat ia mengubah tampilannya menjadi sang kakak, lalu Esau marah dan benci pada Yakub. Ingin membunuh Yakub, namun Yakub lebih dulu pergi ke Haran, rumah pamannya Yakub yang bernama Laban. Pamannya ini memiliki 2 anak perempuan yang bernama Lea dan Rahel. Di rumah paman Laban, Yakub tinggal dan dia juga bekerja. Pada bulan pertama saat Yakub tinggal dan bekerja di tempat paman Laban, Laban berjanji akan beri upah sama Yakub. Seiring berjalannya waktu, tapi ternyata janji paman Laban tidak sesuai dan curang. Suatu hari, Yakub menjumpai paman Laban dan berkata, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Maksudnya, Yakub minta izin sama paman Laban buat pulang ke negerinya bersama istrinya dan juga anak-anaknya sebagai upah Yakub selama bekerja di ladang paman Laban. Paman Laban juga menyadari bahwa Tuhan memakai Yakub buat memberkatinya. Yakub yang berusaha menjaga dan memelihara kambing domba milik Laban. Bahkan, kambing domba itu menjadi sangat banyak. Tetapi paman Laban kembali menjanjikan upah buat Yakub dan berkata, "Tentukanlah upahmu yang harus aku bayar, maka aku akan memberikannya." Saat Yakub mendengar itu, Yakub berkata sama paman Laban, "Paman, engkau tahu bagaimana aku bekerja denganmu dan bagaimana keadaan hewan ternakmu. Saat aku menjaganya sebelum aku datang, harta milikmu belum begitu banyak. Tetapi sekarang bertambah, dan itu semua karena Tuhan memberkati engkau saat aku di sini. Jadi, apakah engkau berkenan jika aku dapat bekerja untuk keluargaku sendiri?" Lalu, paman Laban memberi penawaran lagi sama Yakub. "Apa yang harus aku berikan sama kamu?" Yakub pun menjawab, kalau dia nggak mau apa-apa. Dia masih ingin menjaga dan mengembalakan kambing domba milik paman Laban. Asal paman Laban kasih izin sama satu hal ini. Setiap kambing dan domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang dan domba yang hitam itulah upah Yakub. Kemudian paman Laban pun setuju. Setelah itu, Yakub memisahkan kambing dan domba sesuai kesepakatan dengan paman Laban. Dan dia tetap bekerja dengan baik, bahkan kambing dombanya lebih kuat. Sampai akhirnya Yakub mempunyai harta yang sangat banyak. Ada unta dan keledai juga. Yakub menerima itu semua karena Tuhan memberkati dia. Di sisi lain, anak-anak Laban kesal dan mereka menganggap Yakub sudah mengambil semua harta milik ayahnya. Hal itu terdengar oleh Yakub dan dia juga melihat wajah paman Laban. Ternyata paman Laban sudah berubah dan tidak seperti dulu lagi. Lalu Tuhan berfirman kepada Yakub, "Pulanglah
ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesudah itu, Yakub menyuruh seseorang untuk panggil Rahel dan Lea, buat datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Yakub pun berkata sama kedua istrinya, "Telah aku lihat dari wajah ayahmu, kalau dia tidak lagi seperti yang dulu samaku. Kamu juga tahu kalau aku sudah bekerja sekuat-kuatku sama ayahmu. Tetapi ayahmu telah berbuat curang samaku dan 10 kali mengubah upahku. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku." Yakub pun menjelaskan sama Rahel dan Lea tentang kesepakatan yang Yakub buat dengan paman Laban. Dan paman Laban pun menyetujuinya. Yakub juga beritahu pada mereka, satu malam dia bermimpi bertemu dengan malaikat Tuhan. Tuhan mengizinkan Yakub buat bersiap-siap dan pulang ke negerinya atau rumahnya lewat malaikat yang diberitahu Yakub. Setelah mendengar apa yang Yakub katakan, kedua istri Yakub pun mau ikuti dan pulang ke Kanaan. Rumah Yakub dulu dengan membawa anak-anaknya, seluruh hewan yang ia punya, dan seluruh harta miliknya. Kids, Tuhan tahu apa yang terjadi di hidupnya Yakub, apa yang pernah Yakub lakukan. Yakub gak mau berbagi sup kacang merah dengan cuma-cuma, tapi dengan pertukaran karena Esau lapar banget. Jadi Esau pun melepas begitu saja hak sulungannya. Lalu, ia juga menipu Bapak Ishak dengan mengubah penampilannya seperti Esau. Hingga Esau pun benci, dan Yakub harus pergi jauh. Ia tinggal di rumah Laban beberapa tahun sambil bekerja di sana. Sampai akhirnya kids, Tuhan mengajarkan Yakub lewat proses hidupnya yang harus ia jalani. Dia pernah alami kesulitan, tantangan, dan Yakub sadar apa yang telah dia perbuat. Yakub mau dituntun Tuhan dan berubah menjadi lebih baik. Yakub mau sabar menjalankan pekerjaannya, meskipun pamannya curang sama dia. Yakub mau tetap bekerja dengan baik dan setia dalam menjaga maupun mengembalakan kambing domba milik paman Laban. Yakub mau mengasihi anak-anaknya Laban, dan ada damai sejahtera di hatinya, meskipun mereka menuduh Yakub mengambil seluruh harta ayahnya. Yakub mau self-control atau penguasaan diri saat hadapi kesulitan. Yakub mau belajar dari kesalahannya dan apa yang dia lakukan. Sampai satu hari, dia juga mau minta maaf saat ketemu Esau nantinya. Nah kids, 1 bulan ini kita belajar salah satunya tanda kehidupan kita bertumbuh adalah menghasilkan buah. Buah gimana maksudnya kak? Buah roh. Seperti firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, coba kids, kita ingat-ingat lagi nih, apakah kita sudah melakukan itu? Kalau belum, yuk, ini saatnya buat mulai lagi. Memang gak mudah ya kids buat melakukannya, tapi kita mau berusaha. Meskipun keadaan kita lagi gak enak dan rasanya mau marah, tapi kita mau berusaha dan belajar buat sabar. Minta dilembutkan hatinya. Mungkin ada yang buat kita kesel, tapi kita mau ingat buah kebaikan dan kasih. Atau saat kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan setia, sungguh-sungguh. Meskipun itu hal kecil, ingat buah kesetiaan dan buah penguasaan diri. Nah, kids, kita mau ya koreksi dari diri kita. Dan tentunya kita mau minta Tuhan yang pimpin dan tuntun supaya berubah dan berbuah. Saat kita mau, Tuhan akan membantu kita, mengingatkan kita, dan mengajarkan kita. Oke, firman hari ini sampai di sini ya kids. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami boleh belajar dari firman Tuhan, bentuk kami ya Tuhan dan ingatkan kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan untuk berbuah
di dalam Engkau ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari hari ke hari. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam apa yang kami boleh hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami mau hidup buat Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun berada. Urapi kami agar kami jadi anak-anak yang pintar, rajin, dan suka berbuat baik. Tuhan Yesus, pakai semua umat-Mu di seluruh dunia untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Berkati juga Opa Niko dan kami semua, agar kami bisa menjadi saksi Tuhan lewat kasih dan kebaikan yang kami lakukan. Parents and kids, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.